tetapi mengawalinya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kesiswaan, dan mendahulunya, dan kita akan ada dalam sosialisasi positif yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Wakasek Kesiswaan. Kepada Bapak mohon disilakan. Dan saya yang membawakan, tetapi saya membuka acara sosialisasi di saat ini mewakili kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, di pagi ini izin pimpinan untuk membuka kegiatan sosialisasi budaya positif yang dibawakan oleh Pak Hans sebagai guru penggerak di sekolah kita, karena banyak program-program yang semestinya dilakukan oleh guru penggerak. Salah satu di hari ini dalam program beliau untuk memberikan sosialisasi terhadap budaya positif atau disiplin positif terhadap para siswa yang dibawakan nanti oleh para dewan guru dan pegawai sebagai motivator di lingkungan pendidikan SMK Negeri 1 Maluku Tengah, sehingga perlu disosialisasikan kepada seluruh dewan guru dan pegawai di lingkungan SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Untuk itu saya sangat mengharapkan dukungan daripada Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan budaya positif yang nantinya disosialisasikan dibawakan oleh Pak Hans Kapraisi sebagai guru penggerak yang ada di SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Saya berharap lewat sosialisasi ini kita semua sangat berperan positif, berperan aktif untuk mendidik dan membina kita punya para siswa di lingkungan pendidikan SMK Negeri 1 Maluku Tengah ke depan. Jadi harapan kami lewat guru penggerak yang ada, jangan hanya hari ini Pak Kapresi ditunjuk sebagai guru penggerak, tetapi lewat sosialisasi kemarin kita dari Jakarta, dari bapak-bapak yang dari Boy Malang itu meminta, mengharapkan supaya ada peningkatan guru penggerak itu harus bertambah di SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Ya, jadi diharapkan lewat sosialisasi ini ada mungkin keinginan untuk para dewan guru yang ada untuk berminat mencalonkan diri sebagai guru penggerak, menambah kuota di SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan lewat pembukaan kegiatan di hari ini mewakili pimpinan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Langsung. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi di hari ini ada beberapa hal terkait dengan budaya positif Bapak Ibu yang nanti disampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan, karena ini konteksnya terjadi dia relevan dengan keadaan sekolah. Memang materinya sangat banyak, tapi ada beberapa hal yang nanti garis besarnya saja yang nanti diberikan. Jadi kita berbicara budaya positif ini awalnya diperkenalkan dulu
Di sini ada fasilitator Ibu Nur Afiat Rasak, kemudian Ustaz Saiful ini SMA 15, itu adalah pengajar praktik dari saya untuk angkatan 10. Biasanya kita berbicara budaya positif itu tidak bisa terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi misalkan materi terkait dengan Ki Hajar Dewantara, ada juga nilai dan peran guru penggerak, visi guru, dan juga terakhir disiplin positifnya. Nah, biasanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah lama, ya, cuma mungkin ini digaungkan kembali pada saat kurikulum merdeka. Misalkan filosofinya yang pertama disampaikan bahwa pendidik adalah menuntun. Maksudnya adalah menuntun segala kuadrat yang ada pada anak, alam, dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksud dari kebahagiaan alam dan zaman ini artinya kita harus sebagai guru bisa juga mengembangkan diri sesuai dengan zaman sekarang. Jadi maksud dari Ki Hajar Dewantara, kita juga bisa mengembangkan kompetensi sesuai dengan abad sekarang. Misalkan 5.0 ataukah abad sekarang abad 21. Kita harus bisa mengembangkan diri seperti itu. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, tanpa menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada. Yang berikut adalah pendidik sebagai hamba pada murid. Artinya bahwa kita sebagai guru pendidik harus bisa menghamba. Itu bukan berarti kita tunduk kepada siswa, tapi kita mempersiapkan semua pendidikan yang kebutuhan siswa dipersiapkan oleh guru. Artinya menghamba. Misalnya guru kebutuhannya mau belajar, kita siapkan fasilitasnya apa. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian filosofi juga dari Ki Hajar Dewantara itu terkait guru ibarat sebagai petani. Dia menyampaikan bahwa guru seorang petani dia tidak bisa mengubah jagung menjadi ataukah padi menjadi jagung misalkan. Jadi filosofinya dia tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Jadi kita kuadrat dari siswa itu berbeda-beda. Jadi mungkin ada sifatnya A, B, C, D. Kita bisa merubah minat dan bakat atau kebutuhan dari siswa. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa, makanya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, lanjut ya. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Nah, budaya positif. Biasanya kalau kita berbicara budaya positif Bapak Ibu, itu terkait dengan disiplin. Kebanyakan dalam kata disiplin kita biasa mengaitkan itu dengan aturan ataukah semacamnya, peraturan disiplinnya. Tapi ternyata kalau kita lihat pengertian sebenarnya disiplin itu bukan terkait dengan aturan. Nah, makanya di sini di dalam Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini jauh sekali Bapak Ibu. Jadi disiplin itu bukan berarti mengenai aturan. Jadi konsep pemikiran kita bukan lagi kayak aturan seperti ini. Itu artinya ini belajar, disiplina. Lalu berasal dari akar kata yang sama, disciple, artinya murid atau pengikut. Disiplin itu kita mengikuti sesuatu, belajar dari sesuatu sesuai dengan ini motivasi terakhir Bapak Ibu. Motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Makanya sebenarnya nilai-nilai disiplin itu bukan kita mengajar siswa untuk takut terhadap sesuatu, bukan. Tapi dia belajar terhadap hal itu dari motivasi dalam dirinya. Jadi bukan motivasi luar dari luar, tapi motivasi yang benar-benar disiplin yang timbul dari dalam dirinya. Itu arti dari disiplinnya. Bukan kita menakuti siswa dengan hukuman dan sebagainya. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi nanti boleh ditanyakan kalau misalnya belum paham Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu, nanti di sini ada nilai-nilai di sini, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Disiplin positif ini sudah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, kita di sekolah ini dalam kelas itu ada aturan-aturan kelas, bisa terpapang, dididik dan sebagainya. Kalau di sekolah itu ada peraturan OSIS dan sebagainya. Tetapi
di sini harus dibawa lagi, naik setingkat lagi menjadi keyakinan kelas. Ini juga penting buat wali-wali kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas Bapak Ibu? Ya. Jadi perbedaannya itu kalau peraturan misalnya sekolah itu dibuat oleh sepihak tanpa ada musyawarah dengan siswa misalkan. Itu bedanya di sini. Tapi kalau keyakinan kelas kita berembuk bersama dengan siswa. Jadi siswa mau, saya mau kalau bapak guru mengajar tidak main HP, itu timbul dari diri mereka. Jadi kita berdiskusi bersama, misalnya pendapat ditampung dulu pendapat-pendapat dari siswa. Ini beda dari keyakinan kelas yang begitu. Beda ya Bapak Ibu ya, aturan kelas dengan keyakinan kelas. Kita tampung apa yang maunya siswa, kemudian diakomodir, kemudian nanti di kesepakatan bersama, lalu ditempel di dinding. Itu yang bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Supaya ketika dia melanggar, tinggal tanya nilai-nilai keyakinan apa yang kamu sudah langgar. Karena dia kan yang mau sendiri. Nah, bedanya di situ. Keyakinan bagi pendidik, khusus juga wali kelas. Nanti kita mencoba membuat peraturan sekolah. Nanti saya dengan Bapak Wakasek Siswa, kebetulan Pak Ukano ada mau ke kepala sekolah. Kita mengubah peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Dia Bapak Wakasek ya. Nah, kita mengubah peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah. Itu bersama seluruh siswa. Nanti kalau dikenakan kita itu untuk dibuat. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan memutarkan contoh video terkait dengan segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menyimak ya dengan baik video segitiga restitusi terkait dengan posisi kontrol dari guru. Bisa ada yang pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Mari kita simak Bapak Ibu guru ya. Oke. Tanyakan silakan. Ya Bapak Ibu silakan menyimak video 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak... Ini posisi guru sebagai manajer ya, Bapak Ibu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini bagaimana sampai Posisi mengikuti manajer segitiga adalah diskusi. posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang Bapak Ibu positif, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar Lewat murid dapat Ibu merefleksi Popi atas sebagai tindakannya. Guru MC akan di hari ini terus nanti memberikan ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol. Nah ini sangat penting Bapak Ibu. Ada kontrol ini, fungsi kita sebagai guru memantau diri kita. Saya ternyata waktu belajar ini, ternyata saya tuh masuk pada hukuman misalkan. Ternyata saya
sifat saya itu posisi kontrol guru itu suka menghukum misalkan. Ini saya bukan ke guru bukan, ini saya introspeksi diri saya. Ternyata sifat saya itu suka pada posisi kontrol hukuman. Saya biasa kalau koreksi diri saya ternyata ada di sini di hukuman, suka membuat rasa bersalah dan juga sebagai teman. Saya di 3 ini ya Bapak Ibu yang saya setelah belajar ini. Nanti saya jelaskan kira-kira ini maksudnya apa. Nanti saya jelaskan. Jadi kita sebagai guru harus tahu kontrol diri guru kita, kontrol guru kita sebagai pendidik. Ternyata saya masuk di 3 ini Bapak Ibu. Nanti pas saya jelaskan satu. Guru yang suka memberi hukuman ini kontrol ini. Itu dia siswa datang hukum, siswa datang hukum. Itu guru pendidik yang memberi hukuman. Nah itu saya juga maksudnya posisi. Nanti kita bisa evaluasi diri kita ya. Nah ada juga guru yang membuat rasa bersalah. Biasa kalau siswa datang, kamu nih begini, kemudian tidak pukul ini, saya nanti begini, tidak pukul saya. Jadi dia membuat rasa bersalah kepada siswa. Itu kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi maunya siswa itu rasa bersalah. Dalam tanda kutip kita bisa saja menutupi apa yang sebenarnya siswa mau. Makanya kita tuh suka buat siswa rasa bersalah terus di sini. Dari masuk kelas suka buat siswa rasa bersalah. Ya, ini saya juga ada dalam itu juga. Nanti kita mengevaluasi diri kita. Sebagai teman, kita pada sifat kontrol sebagai teman ini, Bapak Ibu, biasanya itu kita nadanya halus. Ya. Contohnya tuh, oh iya, nak kerja, jangan sampai kepala sekolah marah Bapak Ibu. Contohnya gitu. Kita kondisi kita sukanya sebagai teman itu, ayo jangan tugasnya tidak dibuat, tidak apa-apa, nanti baru-baru ini. Kita lebih halus. Tapi ada yang nanti kepala sekolah marah Pak Guru, ataukah nanti dan nanti. Tapi sifatnya tidak kasar. Dia beda ini. Kata apa nadanya? Bedanya antara teman, ini nadanya tinggi semua nih. Nadanya tinggi sekali. Kamu ini tinggi sekali. Tapi kalau di dalam konteks guru sebagai teman, itu nadanya halus. Jadi istilahnya kita bisa lihat, kita pernah berteman juga. Kita iya biasa, cara biasa. Jadi tapi guru teman. Tetapi biasanya jangan sampai kepala sekolah marah, jangan sampai wakil siswa marah, nanti Pak Guru ini nanti. Jadi itu yang dibuat supaya sifat pendidik sebagai temannya sih. Ya. Nah sebagai pemantau ini maksudnya apa? Pemantau ini biasanya itu guru dia lebih cenderung ke siswa, ke aturan atau sekolah. Misalnya siswa ada yang datang terlambat kelas, dia bilang, nah ini kamu nih, nah apa konsekuensi dari kamu terlambat? Ada aturan sekolah begini. Kenapa terlambat? Itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Jadi dia membawa siswa ke peraturan. Itu kontrol pendidik sebagai pemantau. Jadi kalau siswa datang terlambat, dia kok apa aturan sekolahnya? Kenapa kamu salah? Aturan sekolahnya ada begini. Kenapa salah? Itu fungsi guru sebagai pemantau. Bisa dapat ya Bapak Ibu ya, bisa nanti boleh ditanyakan. Ternyata Bapak Ibu setelah saya koreksi diri, harus kita pendidik menuju pada manajer. Nah ini kita sebagai guru, mungkin sebagai ini teman tidak masalah. Tapi ujung-ujungnya harus sampai pada kontrol diri sebagai manajer. Nah bedanya di mana? Yang pertama, dia bisa sebagai teman juga bisa, tapi ujung-ujungnya misalnya ada siswa ada masalah, ya, dia harus bawa ke sini. Boleh lihat di sebelah kanan sini segitiga restitusi. Seorang manajer dia harus membawa masalah siswa ke segitiga restitusi. Jadi saya jelaskan kenapa maksudnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama ini mungkin kecil, menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti saya jelaskan. Ini sudah mau selesai, nanti boleh ditanyakan. Bapak Ibu, jadi misalkan Bapak Ibu ada siswa yang misalnya berkelahi. Ini juga saya baru dapat gambar ini, saya yang bisa buat ini bukan. Ada siswa yang berkelahi, ataukah dia memukul orang, ataukah terlambat dan sebagainya, banyak kasus. Misalnya berkelahi. Menstabilkan identitas ini, kita bisa pertama kita panggil siswa dulu di ruangan. Maksud dari menstabilkan identitas ini, kita membuat kalimat yang namanya siswa tidak merasa bersalah. Itu poin pertama. Jadi misalkan kamu berkelahi,
Ya, semua orang, nanti dia jelaskan dulu, baru kamu guru menyampaikan bahwa semua orang pernah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Bapak guru juga mungkin pernah berbuat salah, dan juga orang lain pernah berbuat salah. Itu menstabilkan identitas. Artinya siswa tidak merasa bersalah dulu. Artinya siswa itu dia merasa dia tidak datang dengan surat tidak Pak pukul. Jadi anda menstabilkan identitas itu, ini juga bisa berlaku di keluarga juga bisa. Penerapan ini bisa di keluarga, bukan hanya di sekolah, di keluarga juga bisa. Yang pertama, kita bawa dia ke menstabilkan identitas, yaitu membuat dia tidak merasa bersalah. Itu maksud dari menstabilkan identitas. Mau dia terlambat atau apa, nanti panggil dia sendiri baru bicara. Semua orang pernah terlambat. Ya, itu salah, tapi semua orang pernah terlambat. Ya, mungkin bisa sampaikan juga, saya juga mungkin terlambat. Itu membuat siswa dia menstabilkan identitas bahwa tidak bersalah. Bisa paham ya, ya? Itu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita menanyakan alasan apa yang sehingga kamu berbuat itu. Misalkan dia menyontek, kira-kira Nona, kenapa kamu menyontek? Alasannya apa? Itu namanya kita tidak langsung menghukum, tapi kita harus tahu kenapa dia menyontek. Itu validasi tindakan yang salah. Ataukah dia pukul teman, ya? Ataukah dia pukul teman? Kita tanya dulu, kenapa kamu pukul teman? Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kita harus mengetahui alasan kenapa dia memukul teman, misalnya pas pukul teman, dia menyontek. Kita harus tahu, itu namanya validasi tindakan yang salah. Jangan kita langsung main pukul, main ini dan sebagainya. Ini kita semua belajar ya. Bukan saya bisa jawab ini, bukan. Kita semua belajar. Kita semua mau dari diri sendiri. Lalu yang terakhir, keyakinan kelas ini, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, nah kalau misalkan ada kelas-kelas yang sudah ada keyakinan kelasnya, kita tinggal tanya, kira-kira kamu berbuat ini, misalkan menyontek atau pukul teman, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Itu maksudnya dari yang tadi yang Bapak kasih tadi membuat keyakinan kelas. Ditanya, misalnya saya melewati keyakinan kelas itu tidak menghargai orang lain, saya dia yang jawab. Karena dia kan sendiri yang kuat. Dia jawab, saya tidak menghargai orang lain. Oh iya, berarti kira-kira solusinya apa? Setelah kita menanyakan, kita tanya solusi. Siswa yang harus mencari solusi, Bapak Ibu. Oh iya, saya kalau misalnya ada dengan siswa teman lain, tidak boleh pukul teman, minta maaf. Jadi dia yang harus mencari solusinya. Nah, itu maksud dari bisa Pak bisa dapat ya, bisa tangkap ya Pak ya. Nah, jadi kita menanyakan keyakinan, langsung kita membuat siswa mencari solusi sendiri. Nah, ini fungsi dari manajer ini. Fungsi manajer ini ke segitiga diskusi. Nah, Bapak Ibu, itu yang perlu kita tahu bagaimana cara menanggulangi sampai segitiga diskusi. Menstabilkan identitas itu, kemudian validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, terakhir sudah terkait, nanti boleh ditanya. Paling terakhir, ada kebutuhan dasar yang perlu kita ketahui dari siswa. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Siswa tidak bisa datang dengan kebutuhan dasar yang kelasnya misalnya guru sudah marah-marah dan sebagainya. Ini kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ada salah satunya kesenangan. Kalau kita sudah membuat sekolah tidak nyaman, kelas tidak nyaman, itu juga bisa bermasalah, Bapak Ibu. Misalkan siswa dia rumahnya kebanjiran musim hujan, datang terlambat, kita tinggal main marah-marah. Padahal kebutuhan dasar pertama dia bisa harus bertahan hidup. Bertahan hidup. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah di rumah tangga dulu? Banjir dan sebagainya. Kita tinggal datang main marah. Sementara kebutuhan dasar itu harus dipenuhi dulu. Misalnya datang yang lapar, ini masuk di kebutuhan bertahan hidup, dia lapar, makanan dan sebagainya. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa. Kita sebagai guru bisa datang dengan motor, bisa juga dengan kendaraan yang lain, bisa ada gaji dan sebagainya. Tapi siswa tidak punya apa-apa, kebutuhan mungkin berbeda dengan kita. Nah, ini kita harus sinkronis itu, Bapak Ibu. Proses pembelajaran itu harus memenuhi kebutuhan dasar siswa dulu. Terkait dengan bertahan hidup, kasih sayang juga. Ada siswa yang di keluarga mungkin broken home. Nah, dia belajar nilainya sudah kurang bagus.
Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Mungkin kurang kasih sayang. Kita sebagai guru yang memberikan itu. Dia sudah kurang kasih sayang, kita main marah-marah. Nah ini kan tidak bisa sinkron. Jadi Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar siswa paling penting. Terakhir di kebebasan ini Bapak Ibu terkait dengan strategi kita berikan pembelajaran. Artinya siswa bebas mau belajar. Ada siswa yang belajarnya bisa personal, bisa juga berkelompok. Dia mau belajar model ini, model itu. Kita guru yang bisa itu nanti masuk pelajaran berdifferensiasi. Dia mau pilih seperti kita tidak memaksakan dia ini terus, dia ini terus. Siswa butuh kebebasan dalam belajar. Artinya metode-metode pembelajaran yang harus kita buat, kita mengurangi ceramah dan sebagainya. Ceramah dan sebagainya, kita ceramah siswa juga bosan Bapak Ibu. Dia butuh kebebasan dalam belajar. Dia butuh kebebasan dalam belajar. Nanti connect dengan penguasaan, di mana nanti dia mau pengusaha itu bukan menguasai yang bukan. Dia mau misalnya tampil di depan, di kelompok, dia mau mendominasi, itu penguasaan, tapi dalam hal yang positif. Bapak Ibu, ini saya pelajari ini saya share buat Bapak Ibu, sangat penting sekali. Nanti kita merefleksi diri bahwa memang siswa itu kebutuhan dasar sangat kompleks. Kita harus tahu latar belakangnya dan sebagainya. Sehingga kita tidak bisa siswa belajar dengan keadaan yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi lalu kita paksakan lagi. Itu nanti sangat susah. Itu ya Bapak Ibu ya, nanti kita refleksi sama-sama. Ya, jadi sampai di sini materinya Bapak Ibu bisa lewat Ibu Kopi tadi MC boleh saya serahkan ke Ibu Kopi, mungkin sesi tanya jawab. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan terkait dengan sosialisasi budaya positif pada saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekali lagi kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan, kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya tidak menanyakan. Coba balik ke posisi kontrol. Pada posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersama. Dan yang ketiga adalah teman. Ini pengalaman saya waktu saya di sekolah. Beda dengan kebiasaan. Memberi hukuman pada waktu tahun 90 ke atas waktu saya masih SMP. Belum ada HAM waktu itu. Itu guru memberi hukuman kepada siswa. Malah siswa itu lebih pintar. Karena apa? Karena orang tua waktu dulu itu mereka mengatakan bahwa Bapak Guru, anak itu dia pandai pukul saja dengan apa? Nah, maka siswa itu tidak berbuat macam-macam karena ada kekuatan daripada orang tua. Maka siswa itu dia belajar terus, maka dia pintar waktu itu. Nah, ini pengalaman saya. Dan saya sudah meneliti bahwa pengalaman saya waktu lesson saya, mereka menjadi manusia semua, tidak sama dengan zaman sekarang. Itu yang pertama, posisi berhukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pengalaman saya waktu dulu, guru memberikan kisaran kepada siswa. Ada berbagai hal. Yang pertama adalah punya masalah di rumah. Yang kedua adalah punya rasa ketidakberatan pada siswa. Nah, sehingga membuat rasa bersalah pada siswa. Untuk siswa terus bertambah, kebanyakannya siswa itu tidak bersalah juga. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah teman. Pada waktu saya dulu sekolah, itu guru
kalau dia tidak ada punya mengajar, dia itu bergaul dengan siswa maupun eksternal maupun internal, di dalam maupun di luar. Nah, contohnya seperti waktu saya sekolah dulu, guru itu mengajak kami untuk membantu mengerjakan guru contohnya seperti pemilik, angka pasir. Nah, di situ guru memberikan kayak teman biasa, kayak SMP, makanya keakraban itu semakin dekat. Maka dari itulah siswa kalau sudah ada akraban, maka siswa itu memperhatikan guru yang tadi yang dia memperhatikan mata pelajarannya. Nah itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Abo, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi nanti sebelum kita jelaskan, kita sama-sama lihat video ini dulu terkait dengan pertanyaan Pak Abo. Ini mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Pak Abo, sebelum supaya bisa sama-sama paham. Oke Pak Abo. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menguntung tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup
atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Sweetie, jangan ribut, ada seminar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Sana, di luar Kebutuhan sana. biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu
keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, mengakui capaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin Oke, positif, itu yang video ya sudah mau selesai. Setelah ini baru menjawab pertanyaan dari Pak Ako, dan mungkin nanti ada yang guru lain yang mau ditanyakan. Mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, terima kasih Bapak Ako. Pertanyaannya luar biasa, tidak perlu buat Bapak Ako. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kita sebagai guru bukan hanya sebagai pendidik, tapi bisa juga sebagai teman. Itu yang perlu diketahui ya. Jadi bukan kita manajer, kita menghilangkan teman. Teman dalam tanda kutip. Artinya kita bisa menjaga status kita sebagai guru juga. Bisa paham Ibu ya? Tapi ujung-ujungnya walaupun sebagai teman kayak tadi Pak Mary, itu bagus relasi yang dibangun antara guru dengan siswa. Dan tanda kutip nanti ada kita harus menjaga status kita juga, ya. Tetapi nanti kita harus pada ujung-ujungnya tadi saya sampaikan bahwa harus sampai pada tahap manajer. Jadi bukan hanya sampai di teman saja, Pak Ako ya, harus sampai pada tahap manajer. Maksud manajer ini apa? Yang pertama, bagaimana nanti kita menyelesaikan masalah-masalah di siswa. Itu kita pandai menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan siswa.
Karena seorang guru hanya sebagai teman belum tentu ada masalah dengan siswa dia tidak bisa menyelesaikan, itu belum sampai manajer. Makanya walaupun sebagai teman harus juga sampai kepada manajer. Penyelesaian masalah itu harus lari ke segitiga restitusi. Ya tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian benar sekali Bapak aku sampaikan bahwa kita punya guru nih banyak, mungkin ada yang sudah menikah, ada yang belum, tapi masalah rumah tangga itu beda-beda. Tetapi sebaiknya kita bisa sebagai guru bisa tidak membawakan masalah itu ke lingkungan sekolah. Ujung-ujungnya nanti siswa yang dimarah dan sebagainya. Jadi mungkin ini dikaitkan dengan pengelolaan emosi, manajemen emosi. Itu juga nanti didapat juga. Artinya mungkin kita masalah rumah tangga, tapi jangan sampai kita bawa ke sekolah. Ya sebagai guru kan ada aturan-aturan, ada etiket kita sebagai guru dan sebagainya. Sehingga siswa tidak merasa bahwa saya dimarahi tidak ada salah, padahal kita ada guru sendiri yang ada masalah di rumah. Tapi jangan sampai seperti itu. Kita mengoreksi diri supaya jangan sampai itu terbawa ke itu menjadi rahasia kita, menjadi rahasia kita. Mungkin kita banyak kerjaan di rumah, tapi itu menjadi rahasia kita supaya jangan sampai dibawa ke siswa. Makasih Pak Ako ya. Kemudian tadi sampaikan bahwa kalau pada zaman dulu tuh si orang tua tuh suruh guru pukul aja tidak apa-apa, pukul aja tidak apa-apa. Nanti siswanya takut. Kita belajar ini ya Bapak Ibu. Kita tadi sampaikan bahwa kita mengajar siswa, mengantar siswa bahwa dia misalnya dia taat sesuatu bukan karena dimarahi oleh orang tua, bukan karena guru marah dia, bukan. Tapi harus lahir dari motivasi intrinsik. Kalau tadi itu motivasi ekstrinsik, dia mau, ya saya taat karena orang tua nanti marah, itu ekstrinsik semua. Saya taat karena ada aturan sekolah. Saya taat karena guru nanti marah saya ini, itu masih motivasi ekstrinsik. Yang kita bawa guru, bawa siswa ke dia harus merasa iya saya salah di sini, saya di posisi. Makanya tadi ada solusi yang dicari oleh siswa sendiri. Saya buat ini, saya tidak mau. Saya yakin kalau motivasi ekstrinsik itu dibiarkan, tidak ada orang tua dia buat di luar. Ada banyak guru bisa taat depan guru, ada banyak siswa yang bisa taat depan guru, di luar dia buat karena masih menyangkut motivasi ekstrinsik. Iya betul ya Bapak Ibu ya. Mungkin anak-anak kita juga lahirnya itu bukan dari diri. Dia sadar bukan dari diri tapi dia takut sesuatu. Itu masih motivasi ekstrinsik. Ya. Nah, yang kita bawakan anak-anak kita harus lahir dari motivasi intrinsik. Misalkan kalau tidak pakai dasi, kita penyedia pakai dasi. Kenapa tidak pakai dasi? Lah pakai sendiri. Kebanyakan salah di sini kita main pukul, salah di sini kita pukul. Kemarin juga saya dengan Wokano kalau ada siswa yang bolos di pagar, kita bawa mereka bikin pagar. Dia sadar bahwa dia yang lewat situ. Kamu bikin sendiri. Tapi kalau bolos kita main pukul, ada juga kita mengalami itu juga ya, semua guru mengalami itu, saya juga. Tapi kita harus membawa dia sadar betul dari diri sendiri. Tidak pakai dasi kan kebanyakan tidak pakai dasi langsung pukul. Padahal fungsinya apa? Dia tidak relevan. Dia tidak sadar bahwa kenapa tidak pakai dasi, harus pakai. Apa alasannya? Segitiga restitusi ini yang harus dijalankan. Jadi mungkin itu bisa banyak Bapak aku ya. Ya mungkin ada yang lain. Demikianlah sosialisasi budaya positif pada saat ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beri salam. Selamat pagi Bapak Guru. Ya teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Mas ya. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Sehat semua ya? Chelsea sehat semua ya? Kita di hari ini mau menyepakati untuk membuat yang namanya keyakinan kelas.
Kira-kira siapa yang tahu perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas bedanya di mana? Siapa yang bisa kira-kira tahu? Ya. Oke, jadi begini, perbedaannya begini. Kalau peraturan kelas kan ada peraturan kelas ya, ada tuh. Nah, bedanya itu kalau peraturan kelas itu dibuat kebanyakan sepihak. Jadi misalkan wali kelas yang buat. Kalau peraturan sekolah misalnya sekolah yang buat. Jadi secara sepihak. Tapi hari ini kita mau mencoba membuat keyakinan kelas, yaitu perbedaannya keyakinan kelas itu dibuat timbul dari keinginan kalian sendiri. Jadi kalian yang catat satu-satu, lalu kita lihat kesepakati keyakinan kelasnya apa. Itu bedanya di situ ya. Kalau peraturan kelasnya itu sepihak, tapi keyakinan itu dibuat secara musyawarah bersama. Nah, bedanya di sini. Bisa ya, siapa ya? Jadi kalian tulis kira-kira di dalam kelas itu tidak boleh apa atau mau saya begini, itu ya, kalian tulis masing-masing. Oke, nanti dicatat pada Sudah Pak. semuanya sudah nempel di peraturan yang sudah kalian buat masing-masing ya. Banyak masuk berapa begitu. Sekarang aku minta dua orang maju membacakan dari sebelah kiri Chelsea, sebelah kanan Dewi, silakan. Oke, banyak masuk. Silakan baca. Peraturan pertama dari sini. Yang pertama, dilarang berbicara saat proses belajar. Dilarang berbicara pada saat proses belajar. Oke, lanjut. Kedua, dilarang buang sampah di kelas. Dilarang buang sampah di kelas. Oke. Yang ketiga, jangan main HP saat guru mengajar. Jangan main HP saat guru mengajar. Oke. Yang keempat, jangan teriak-teriak di dalam kelas saat guru sedang mengajar ataupun tidak ada guru di dalam kelas. Jangan teriak-teriak pada saat guru tidak ada. Oke, lanjut. Yang kelima, tidak boleh makan dalam kelas saat pembelajaran sedang dimulai. Tidak boleh makan di dalam kelas saat pembelajaran dimulai. Terus. Yang keenam, dilarang mengganggu teman saat dalam pembelajaran karena mengganggu konsentrasi saat belajar. Oke, dilarang mengganggu teman. Yang ketujuh, tidak boleh makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Oke, terus lanjut. Tidak boleh makan di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Kalau ada yang sama tidak perlu baca lagi ya. Kalau misalkan ada yang sama, misalnya main HP
Jadi ada beberapa yang sama yang boleh dilihat, dipilih dulu, dilihat ada beberapa yang sama. Oke, sama. Oke, terima kasih beliau bos dulu. Silakan kembali ke tempat. Sekarang begini, kita merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya bagaimana? Jadi kalau misalkan tidak boleh ada kata-kata tidak harus diubah menjadi kalimat positif. Sekarang kita lihat yang pertama, dilarang berbicara saat proses belajar. Dilarang berbicara saat proses belajar itu kalimat negatif. Kalau diubah menjadi kalimat positif, kira-kira ubahnya kalimat bagaimana? Dilarang berbicara saat proses belajar. Kalau kita ubah kalimat positifnya bagaimana? Tenang pada saat proses belajar. Tenang ataukah tenang, diam pada saat proses belajar. Jadi dia berubah menjadi kalimat positif. Bisa ya? Bisa paham ini? Jadi tadinya yang dilarang atau tidak kita ubah. Jadi dilarang berbicara pada saat proses belajar. Berarti kalimat positifnya tenang atau diam pada saat proses belajar. Kita lihat lagi coba kalimat negatif. Dilarang buang sampah di kelas. Nah, kira-kira Harus membuang sampah pada siapa yang mau? Dewi. Harus membuang sampah pada tempatnya. Harus membuang sampah pada tempatnya. Ya boleh bersyukur buat Dewi. Kita ubah kalimat positif. Jadi dilarang buang sampah, harus membawa sampah pada tempatnya atau membawa sampah pada tempatnya. Baik. Terus kalimat negatif juga ada di sini ya. Jangan main HP saat guru mengajar. Jangan main HP saat guru mengajar. Apa tuh? Kita berubah bagaimana? Saat guru mengajar tidak boleh. Nah, ada kata tidak. Nah. Jangan main HP pada saat guru mengajar. Bagaimana? Susah ya? Pada saat guru mengajar, HP-nya disimpan di dalam tas. Bisa ya? Kira-kira betulnya bagaimana? Bisa ya? Nah, berarti pada saat guru mengajar, HP-nya disimpan di dalam kelas, jadi tidak boleh main HP. Jadi kita tahu kalimat positifnya, oh iya saya menyimpan HP dalam tas pada saat belajar. Betul? Nah, ada lagi juga yang sama-sama ya. Tidak boleh makan, dilarang mengganggu. Nah ini, dilarang mengganggu teman saat dalam pembelajaran. Dilarang mengganggu teman saat atau dalam pembelajaran. Kita rubah kalimat positifnya bagaimana? Apa tuh? Dilarang apa tadi? Dilarang mengganggu teman pada saat belajar. Rubah positifnya bagaimana? Menghargai teman, ya, betul ya? Jangan. Kita menghargai guru yang sedang mengajar. Ya, dan juga menghargai teman juga di sini. Dilarang mengganggu teman, ya, berarti kita harus apa? Menghargai teman dan guru. Iya, itu kalimat positifnya. Bisa ya? Nah, jadi ada juga kalimat negatif. Nah, ini ada yang sama-sama di sini. Kita sudah disatukan, Dewi dan Chelsea. Jangan ribut saat pelajaran berlangsung. Tadi sudah belum ya? Jangan ribut. Ada kata jangan berarti kalimat negatif. Kita rubah bagaimana? Harus, ya disiplin, tapi jangan ributnya dulu. Jadi tenang, ya. Tadi sudah ya? Oke, sudah. Jangan main HP tadi sama, saat guru sudah sama, tidak boleh itu sama. Oke, sudah ya, sudah kita rubah. Boleh apa dulu semua? Sekarang kalau sudah rubah kalimat positif, kita lihat tadi yang seperti Chelsea bilang disiplin. Kita rubah dia ke kalimat yang nilai-nilai secara umum. Jadi misalnya tadi jangan ribut ataupun jangan itu berarti nilai kebajikannya itu disiplin, harus disiplin. Tadi yang Chelsea sampaikan. Sekarang begini, kalau misalnya dilarang buang sampah, tadi kalimat
menjaga kebersihan. Bisa paham tidak nih? Jadi kalau misalkan dilarang buang atau buang sampah pada tempatnya, nilai apa di situ? Ada nilai kebersihan. Nilai kebersihannya menjaga kebersihan. Bisa ya? Sekarang kalau tadi di mengganggu teman atau tadi menghargai teman, berarti nilai kebersihannya saling menghargai. Jadi kita sudah dapat harus disiplin, menjaga kebersihan, saling menghargai. Jadi itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Kita sudah mendapat keyakinan kelas, yaitu pertama saling menghargai antara teman dan guru. Paham ya? Ini kita dari peraturan yang tadi kita rubah ke kalimat positif, kita dapat keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas yang Anda ingat yaitu yang pertama saling menghargai antara teman dan guru. Lalu disiplin waktu masuk kelas, masuk sekolah disiplin. Kemudian juga menjaga kebersihan. Itu lebih sederhana ya, mudah diingat atau tidak? Kalau kalian ingat yang banyak-banyak ini dengan keyakinan kelas yang sudah dapat, bagaimana perbedaannya? Lebih simpel ya. Jadi tadi dari semua banyak-banyak nih. Padahal kita cuma dapat 3 atau 4. Bisa cuma kita ingat saling menghargai teman dan guru. Jadi tidak mengganggu teman dan sebagainya. Disiplin, jaga kebersihan. Nah itu kita mendapat keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan ini sudah kita sepakati. Jangan lupa nanti itu diterapkan. Jadi kalau misalnya lihat foto langsung jaga kebersihan, keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Kalau guru mengajar disiplin, tidak boleh main HP dan sebagainya. Menghargai teman, tidak boleh mengganggu teman. Kita sudah dapat keyakinan kelas yang bisa paham ya? Oke, banyak dulu kita sepakat membentuk keyakinan kelas. Oke, waktu sudah selesai ya, silakan tutup dulu, berdoa dulu, silakan kayaknya kita dalam doa dulu. Guru dan jangan lupa sini kita menyakiti tidak pelajaran kita pada pagi hari ini. Maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, boleh di siap. Beri salam. Oke, selamat pagi semua. Boleh kursinya diangkat. Inilah respons murid setelah membuat keyakinan kelas. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas karena kita menyepakatinya secara bersama-sama. Mulai diingat untuk diterapkan. Kita dapat saling belajar untuk saling menghargai satu sama lain, disiplin, dan juga kita dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas, saya sangat senang karena dibuat secara bersama dan ditimbulkan oleh rasa keyakinan saya.